Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, manfaat penerapan bidang mekatronika dari awal kemunculannya hingga berkembang sampai saat ini. Yang pertama, pada contoh sistem mekatronik pada kendaraan bermotor adalah sistem rem ABS, anti-lock braking system, atau sistem pengereman yang menghindari terkuncinya roda sehingga mobil tetap dapat dikendalikan dalam pengereman mendadak. Ini adalah gambar dari rem ABS. Yang kedua adalah otomasi industri dengan robotic arm. Komputer mengendalikan robot dengan menggerakkan step motor individual yang terhubung ke setiap sendi. Bagian yang lebih besar menggunakan hidrolik atau pneumatik. Ini adalah gambar dari robotic arm. Yang terakhir adalah fly-by-wire system. Sistem pengendalian kemudi pesawat terbang yang dapat mengendalikan sirip kendali pesawat terbang secara elektronik. Penjelasan yang kedua adalah tentang komponen-komponen elektronika. Yang pertama, resistor. Ini adalah simbolnya. Ini adalah contoh komponen resistor. Resistor, komponen yang berfungsi sebagai pengaturan atau untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Dengan resistor, arus listrik dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah kapasitor. Ini adalah simbolnya. Ini adalah contoh komponen kapasitor. Secara umum, komponen basis elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan muatan listrik selama waktu yang tidak dapat tertentu, satuannya adalah farad. Yang ketiga adalah transistor. Ini adalah simbol dari transistor. Ini adalah contoh komponen dari transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyiarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Yang terakhir adalah induktor. Ini adalah simbol dari induktor. Ini adalah contoh komponen dari induktor. Induktor merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Fungsi pokok induktor adalah untuk menimbulkan medan magnet. Induktor berupa kawat yang digulung sehingga menjadi kumparan. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai keterkaitan antara robotika dengan mekatronika. Nah, yang pertama, robotika adalah aplikasi dari ilmu mekatronika untuk menciptakan sebuah buah robot yang biasanya sudah sering digunakan untuk melakukan tugas-tugas berbahaya, tidak menyenangkan, atau juga tugas yang diulang-ulang. Robot ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semuanya sudah diprogram terlebih dahulu. Di dalam robot terdapat 3 bidang yang juga sama di dalam bidang mekatronika. Yang pertama adalah mekanik, yang kedua adalah elektronik, yang ketiga adalah informatika. Kenapa saya mengucapkan demikian? Karena di dalam robot terdapat mekanik, yaitu badannya. Yang kedua elektronika adalah pengkabelannya. Yang ketiga adalah informatika, yaitu memprogram untuk mengendalikan robot. Fakta-fakta yang mendukung pernyataan saya adalah istilah mekatronik, mekanik, engineering, elektronik pertama kali dikenalkan pada tahun 1996 oleh perusahaan Jepang Yaskawa Electric Corporation. Awalnya berkembang dalam bidang fine work teknik, yaitu cabang dari teknik yang mengedepankan aspek ketelitian, lalu ditambahkan setelah munculnya informatik sebagai disiplin ilmu baru. Hingga saat ini mekatronika mengandung 3 disiplin ilmu, yaitu mekanik, elektronik, dan informatika, yang di dalamnya terdapat juga yang ada pada robotik. Penjelasan yang keempat yaitu mengenai input,
proses, dan output dari ketiga benda. Yaitu yang pertama microwave. Inputnya adalah sensor ultrasonik dan door lock. Prosesnya adalah sebuah microcontroller, outputnya adalah heater atau pemanas. Yang pertama yaitu sensor ultrasonik. Ketika benda dimasukkan ke dalam microwave, maka sensor akan mendeteksi adanya benda itu. Dan ketika door lock, ketika pintunya ditutup, maka akan mengaktifkan microwave, sehingga akan diolah oleh sebuah microcontroller tersebut dan akan mengaktifkan heater atau pemanas. Yang kedua adalah pompa air otomatis. Inputnya adalah sensor ultrasonik. Sensor mendeteksi kedalaman dari air. Dan ketika air habis, maka microcontroller sebagai proses akan mengolah untuk mengaktifkan output, yaitu motor atau valve, yaitu membuka motor agar hidup. Yang ketiga adalah smartwatch. Inputnya adalah sensor suara, prosesnya microcontroller, outputnya adalah LCD. Ketika kita mengucapkan jam berapa sekarang, maka sensor akan mengolah tersebut dan proses akan mengolahnya dan akan menghidupkan LCD, dan LCD akan menampilkan jam berapa sekarang. Yang penjelasan kelima yaitu mengenai sensor dan fungsinya. Yang pertama, sensor RTD. Ini adalah gambar dari sensor RTD. Bila RTD berada pada suhu kamar, maka beda potensial jembatan adalah 0 volt. Bila suhu RTD berubah, maka resistansinya juga berubah. Aplikasinya yaitu pada proses pengontrolan temperatur di line full gas. Pipa berbahan bakar gas ini diperlukan pengendalian temperatur agar suhu yang ada pada pipa tersebut selalu dalam keadaan stabil. Yang kedua adalah sensor termometer infrared. Ini adalah gambar dari sensor termometer infrared. Desain dasar perangkat ini terdiri atas lensa yang memfokuskan radiasi termal inframerah menuju detektor yang mengubah daya radiasi menjadi sinyal listrik. Aplikasinya sensor termometer infrared pada saat ini digunakan untuk mendeteksi suhu badan. Yang ketiga adalah sensor sentuh. Ini adalah gambar dari sensor sentuh. Sensor sentuh cara kerjanya, ketika sensor disentuh maka sensor akan bernilai high karena tubuh manusia terdapat aliran listrik sehingga sensor ini dapat bekerja. Aplikasinya adalah pada menyalakan lampu, motor, membuka pintu, dan masih banyak yang lainnya. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai output atau aktuator, yaitu motor. Yang pertama, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik arus bolak-balik AC dan motor listrik searah atau DC, direct current. Motor AC juga terdapat jenis-jenisnya, yaitu motor sinkron, motor induksi. Motor induksi juga terdapat bagiannya, yaitu motor induksi satu fase dan motor induksi tiga fase. Motor listrik DC juga terdapat jenis-jenisnya, yaitu motor DC sumber daya terpisah atau separately excited dan motor DC sumber daya sendiri atau self excited. Motor DC sumber daya sendiri terdapat tiga jenis, yaitu motor DC shunt, motor DC seri, dan motor DC kompon atau gabungan. Ini adalah gambar-gambar dari motor-motor tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.